Jadi, di sini kelompok satu akan membahas apa sih itu teori pembelajaran orang dewasa atau yang sering kita sebut dengan andragogi. Nah, definisi singkat dari andragogi adalah ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa untuk belajar. Berbeda dari pedagogi atau pembelajaran anak-anak, andragogi di sini menyesuaikan bagaimana cara belajar dengan kebutuhan, lalu pengalaman dan juga tujuan orang dewasa. Tentu saja tujuan dari pembelajaran orang dewasa itu kita mengetahui atau memahami cara orang dewasa belajar agar proses pembelajaran menjadi efektif, bermanfaat, dan juga tidak membosankan. Nah, untuk itu semuanya, pernahkah kalian atau kamu merasa sulit mengajari atau melatih orang dewasa? Atau merasa bingung kenapa cara mengajar orang dewasa itu kalau kita menggunakan pembelajaran anak-anak tidak cocok diterapkan pada mereka? Nah, untuk itu jawabannya ada pada teori andragogi ini. Mari kita sama-sama bahas secara sederhana agar kamu jauh lebih paham tentang materi ini. Adapun karakteristik peserta didik dewasa ini adalah dasar utama jika kita pahami sifat mereka, kita tahu cara mengajar mereka secara tepat. Ya, yang pertama kita memiliki konsep diri yang mandiri, yang dimana orang dewasa ingin dihargai dan dianggap mampu mengambil keputusan sendiri. Nah, mereka tidak suka diperintah atau diatur layaknya anak-anak. Jadi intinya mereka itu ingin belajar karena keinginan sendiri, bukan karena disuruh. Yang kedua, memiliki banyak pengalaman hidup, yang gimana setiap orang dewasa itu membawa bekal pengalaman, pengetahuan, dan kebiasaan dari masa lalu. Nah, jadi pengalaman ini bisa menjadi sumber belajar mereka yang sangat berharga. Nah, tapi juga bisa menjadi penghalang jika ada pandangan yang sudah tertanam kuat. Nah, jadi pengalaman mereka adalah modal utama dalam belajar. Nah, yang ketiga, kesiapan belajar berdasarkan kebutuhan nyata, yang dimana orang dewasa siap belajar jika materi itu berhubungan dengan langsung dengan peran mereka, tugas atau masalah yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Contohnya pekerjaan, keluarga, tanggung jawab sosial. Nah, jadi intinya itu belajar harus mempunyai tujuan yang jelas. Apa gunanya ini buat saya sekarang? Yang keempat, ada berorientasi pada pemecahan masalah, yang dimana cara berpikir mereka itu sudah terbiasa praktis. Nah, mereka ingin tahu cara menyelesaikan masalah. Nah, bukan sekadar menghafal teori. Intinya, materi harus bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, motivasi belajar berasal dari diri sendiri, yang dimana dorongan terbesar bukanlah nilai atau pujian, melainkan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup, karir, kebanggaan diri, atau memecahkan masalah secara pribadi. Nah, intinya itu dorongan internal lebih kuat daripada paksaan dari luar. Selanjutnya, prinsip-prinsip andragogi. Berdasarkan karakteristik di atas, berikut adalah prinsip yang harus diterapkan saat merancang atau menyampaikan materi kepada orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan aktif. Orang dewasa tidak mau hanya menjadi pendengar pasif, libatkan mereka dalam diskusi, tanya jawab, latihan, atau studi kasus. Jadikan mereka bagian dari proses, bukan objek yang hanya menerima materi. Yang kedua ada relevansi materi. Jelaskan di awal mengapa kamu perlu mempelajari ini dan apa manfaatnya bagi kamu. Materi harus berhubungan dengan kehidupan nyata, pekerjaan atau kebutuhan mereka saat ini. Hindari materi yang terasa tidak ada hubungannya dengan keseharian mereka. Yang ketiga, menghargai dan menggunakan pengalaman. Jangan pernah meremehkan apa yang sudah mereka ketahui. Gunakan pengalaman mereka, tanyakan pendapat mereka, ceritakan pengalaman yang relevan, dan hubungan materi baru dengan apa yang ada mereka pahami. Yang dimaksud yang sudah mereka pahami.
Yang keempat, berorientasi pada masalah dan penerapan. Susunan materi dari masalah yang ada menuju solusi, bukan dari teori ke contoh, gunakan metode latihan, simulasi, dan studi kasus, agar mereka bisa langsung melihat bagaimana ilmu yang dipakai. Yang kelima, suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Orang dewasa sering merasa takut, salah atau malu jika tidak paham. Ciptakan suasana yang bebas, tekanan, di mana bertanya adalah hal yang wajar dan kesalahan dianggap bagian dari proses belajar. Yang keenam, fleksibilitas. Kecepatan dan cara belajar orang dewasa berbeda-beda. Berikan ruang agar mereka bisa belajar sesuai dengan metode dan berikan ruang agar mereka bisa belajar sesuai dengan ritme dan gaya belajarnya masing-masing. Prinsip utamanya yaitu libatkan mereka, buat materi yang relevan, lalu hargai pengalaman mereka, dan juga ajarkan hal yang bisa langsung dipakai. Nah, untuk itu, memahami andragogi tentu saja sangat penting bagi siapa saja yang bergerak di bidang pelatihan, pendidikan, ataupun pembinaan. Kuncinya adalah perlakukan mereka sebagai mitra yang setara, bukan murid yang harus diatur. Jadi begitu. Nah, dari pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya, jadi kita bisa menarik kesimpulan dari andragogi itu sama dengan cara mengajar untuk orang dewasa dengan karakteristik utama mandiri, punya banyak pengalaman, lalu belajar jika ada manfaat nyata, ingin memecahkan masalah, dan tentu saja bermotivasi dari diri sendiri. Oke, dengan demikian materi singkat yang dapat kami sampaikan. Nah, untuk itu harapannya semoga bisa bermanfaat dan bisa langsung kamu praktekkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. See you dan bye-bye.